Oke, kali ini kita akan bahas sebuah cerita yang luar biasa, datangnya dari Dusun Kadisoro di Bantul, Yogyakarta. Ini tuh kisah tentang gimana seorang perempuan dengan kegigihan yang, wow, luar biasa, berhasil mengubah desanya jadi pusat ikan hias. Ini benar-benar bukti kekuatan dan ketangguhan seorang perempuan. Nah, ini dia. Sebagai perempuan, saya harus bisa. Kalimat ini bukan sekedar kata-kata loh. Ini adalah semangat yang jadi jantung dari seluruh cerita kita hari ini. Ini adalah moto hidup tokoh utama kita, Ibu Umi Narsih, dan ini jadi benang merah yang akan kita ikuti sama-sama. Oke, kita masuk ke bagian pertama, impian penuh ikan di sebuah desa. Biar kita benar-benar paham seberapa besar pencapaian ini, kita perlu lihat dulu gimana sih kondisi desa Kadisoro di awal. Desa ini punya identitas yang unik, tapi juga punya tantangan yang nggak main-main. Jadi, yuk kita kenalan sama desa Kadisoro. Desa ini tuh udah lama banget dapat julukan keren, Desa Ikan Hias Indonesia. Identitasnya kuat banget, jadi rujukan utama buat siapapun yang cari ikan hias. Keren kan? Tapi di balik reputasinya yang mentereng itu, ternyata ada masalah besar yang bikin mereka susah buat berkembang. Jadi tantangannya apa? Nah, ini dia inti masalahnya. Permintaan, terutama dari luar negeri, itu membludak banyak banget. Tapi sayangnya kapasitas produksi di desa nggak sanggup ngejar. Jadinya ada gap yang besar banget antara permintaan sama pasokan. Kondisi inilah yang akhirnya jadi pemicu buat sebuah inisiatif baru. Nah, kita lanjut ke bagian kedua, sang juara yang tak terduga. Di tengah semua tantangan tadi, muncullah satu sosok yang bakal jadi motor penggerak perubahan. Yuk kita kenalan lebih dekat sama pejuang komunitas yang super inspiratif ini, Ibu Umi Narsih. Jadi siapa sih sebenarnya Ibu Umi Narsih ini? Beliau itu seorang ibu rumah tangga biasa, lulusan SMA. Beliau juga seorang ibu dari 2 anak dan bahkan sudah jadi nenek. Seumur hidupnya, beliau ini aktif banget di komunitas. Tapi di saat yang bersamaan, beliau baru aja menghadapi tantangan berat. Suaminya berpulang, jadi beliau harus jadi orang tua tunggal. Kombinasi antara dedikasi ke komunitas dan perjuangan pribadi inilah yang jadi sumber kekuatannya. Oke, untuk mengatasi masalah produksi tadi, sebuah program budidaya baru pun digulirkan. Nah, angka 4 ini jadi kuncinya. Kenapa? Karena ada 4 orang perintis yang dipilih buat memimpin program ini. Mereka ini dibekali modal awal, mulai dari bibit ikan, pakan, sampai kolamnya. Tapi, dari 4 orang perintis itu, ada satu hal yang menarik banget. Cuma ada satu orang perempuan. Dan tebak siapa? Tentu aja, perempuan itu adalah Ibu Umi. Beliau jadi satu-satunya perempuan di antara para perintis program yang sangat penting ini. Oke, masuk ke bagian 3, bertani di ruang sempit. Nah, pertanyaannya, gimana sih program ini jalan? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya Ibu Umi yang sekarang berjuang sendirian bisa mengubah kesempatan ini jadi sebuah kisah sukses? Ternyata, prosesnya itu dibikin sesederhana mungkin biar semua orang bisa ikut. Ibu Umi mulai dengan ikan yang gampang dipelihara, kayak gapi atau moli. Terus tinggal pakai aja wadah sederhana, kayak kolam GRC. Cukup kasih makan 2 kali sehari, pisahin anakannya biar cepat besar, dan kalau udah siap jual, tinggal lapor ke tim pemasaran. Simple kan? Ini semua bisa dilakukan langsung dari pekarangan rumah. Dan ini yang paling keren, kata Ibu Umi sendiri, bahkan galon air pun bisa jadi kolam. Ini nunjukin kalau kita tuh nggak perlu lahan luas atau peralatan yang mahal-mahal buat mulai. Semangat wirausaha itu bisa tumbuh dari hal-hal yang paling sederhana di sekitar kita. Nah, peralatan spesifik yang dikasih itu namanya kolam GRC, singkatan dari Glass Reinforced Cement. Gampangnya ini kolam semen yang diperkuat kaca. Jadi ringan, tapi tahan lama. Pas banget buat budidaya skala kecil. Ibu Umi itu memulainya dengan 20 kolam ini. Jadi angka 20 itu bukan sekedar jumlah, tapi itu adalah fondasi awal dari usaha barunya. Di tengah-tengah perjuangan ini, ada satu tantangan pribadi yang sangat berat. Beliau bilang, dulu suami saya yang membantu. Sekarang saya kerjakan semuanya sendiri. Apa yang harus dikerjakan? Ya saya kerjakan. Ini bukan keluhan loh. Ini adalah pernyataan tekad yang, wow, luar biasa kuat. Semua tanggung jawab ada di pundaknya, dan beliau hadapi semuanya. Lanjut ke bagian 4, efek riak perubahan. Karena gini, visi Ibu Umi itu jauh lebih besar dari sekedar sukses buat dirinya sendiri. Tujuan utamanya adalah menciptakan sebuah model yang berkelanjutan, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang di desanya. Sistem yang mereka bangun di Kadisoro ini benar-benar kolaboratif. Jadi ada pembagian tugas yang jelas. Para pembudidaya, kayak Ibu Umi, fokusnya di ternak ikan.
Terus anak-anak mudanya yang jago teknologi, mereka yang urus pemasaran. Ada lagi tim logistik dan juga para tokoh masyarakat. Semuanya kerja bareng. Ini tuh udah kayak ekosistem, di mana setiap orang punya peran pentingnya masing-masing. Dan filosofi di baliknya itu dapat banget dari kata-kata Ibu Umi ini. Jangan cuman kami yang bisa merasakan, tetapi dari sedikit demi sedikit nanti semua warga bisa merasakan. Kelihatan banget kan, ini bukan tentang untung sendiri, tapi gimana caranya menciptakan kemakmuran bareng-bareng yang bisa dirasain sama semua warga. Dan ini dia mekanisme paling jeniusnya. Jadi, keuntungan yang didapat itu nggak langsung dihabiskan, sebagiannya itu ditanam lagi, buat menumbuhkan wirausahawan baru. Keuntungan dari 4 perintis pertama tadi disimpan, jadi semacam tabungan komunitas. Nah, dana inilah yang dipakai buat membiayai orang-orang berikutnya yang mau mulai. Jadi ini kayak siklus pemberdayaan yang muter terus dan makin besar. Oke, bagian terakhir, pesannya saya harus bisa. Pada akhirnya perjalanan Ibu Umi ini ngasih kita banyak banget pelajaran berharga. Tentang apa? Tentang kemandirian, tentang kewirausahaan, dan tentang kekuatan pemberdayaan yang datang dari diri sendiri. Coba deh kita bandingkan ini. Dulu mungkin ada persepsi kayak, itu kan pekerjaan laki-laki. Tapi realitas yang ditunjukkan Ibu Umi adalah, sebagai perempuan kita bisa apa saja. Atau pikiran, saya kan nggak punya pekerjaan formal. Diubah jadi, ya udah, ciptakan pekerjaanmu sendiri. Dari yang mikir, saya butuh investasi besar. Jadi sadar, mulai aja dengan apa yang kamu punya. Ini tuh tentang pergeseran pola pikir. Ibu Umi berhasil mendobrak stereotip dan membuktikan kalau batasan itu seringnya cuma ada di kepala kita. Dan ini pesan langsung dari Ibu Umi buat generasi muda. Jangan bingung jika tidak punya kerjaan. Kalau bisa, ciptakan usaha atau lapangan kerja sendiri. Ini ajakan yang kuat banget. Jangan cuma pasif nunggu kerjaan, tapi jadilah orang yang aktif menciptakan peluang. Ini soal menumbuhkan jiwa wirausaha, bukan sekedar jadi pencari kerja. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kisah dari Desa Kadisoro ini kan bukan cuma soal ikan hias ya. Ini adalah cerminan tentang gimana caranya kita bisa melihat potensi yang tersembunyi di sekitar kita, dan yang paling penting, punya keberanian buat bertindak. Jadi, coba deh sekarang lihat sekeliling Anda. Potensi apa ya yang belum tergali di komunitas Anda sendiri?